materi pertama ini tentang keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala juga sangat terikat dengan keimanan kita terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan perbuatan anggota badan kita. Itu adalah iman. Nah, berkenaan dengan qada dan qadar, qada itu artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan di masa ajal sebelum bumi ini ada, sebelum manusia ini ada, sebelum alam semesta ini ada. Jadi ketetapan saya duduk di sini pada hari ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala atau qada, ketetapan. Nah, sedangkan qadar adalah ukuran atau timbangan. Nah, jadi qada yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa ajal bahwa saya harus berbicara hari ini, nah qadarnya kenyataannya hari ini begini gitu. Sama antara qada dan qadar. Nah, kalau orang yang beriman kepada qada, ketetapan Allah, dan qadar terhadap ukuran Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disebut dengan iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Landasan beriman kepada qada contoh ada dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah mengatakan qada berarti hukum atau keputusan. Jadi pengertian qada di dalam Al-Qur'an ya, ada yang mengatakan qada itu adalah hukum atau keputusan, ada juga yang berarti mewujudkan atau menjadikan. Atau qada itu kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beriman kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah itu tidak terbatas, tidak bergantung kepada apa yang kita inginkan. Kehendak Allah itu sesuai dengan kehendaknya. Makanya ada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk, atau ada yang tidak gitu. Tapi kewajiban kita bukan menyalahkan Allah bukan menyalahkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mah kehendaknya mutlak, kita mah enggak mutlak karena kita makhluk gitu. Tapi Allah memberikan potensi kepada kita, bentuknya sama, basar dan fuad, pendengaran, penglihatan dan hati, itu sebagai mediator agar kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita bukan mempersalahkan qadanya, tapi kewajiban kita adalah bagaimana cara agar kita senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau qadar artinya mengatur atau menentukan sesuatu menurut batasan-batasannya. Qadar juga berarti ukuran atau kemampuan atau juga kepastian, bahkan perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang sederhana mah qada adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa ajali. Qadar itu adalah hari ininya begitu. Kenyataan hari ininya, saya duduk di sini, saya melihat laptop, saya mengajar, itu adalah qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada qada dan qadar adalah iman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini sebagai landasan agar kita itu menyadari sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tumbuh di dalam diri kita itu satu, syukur, yang kedua sabar. Syukur terhadap apa yang kita yakini, syukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, bentuknya kenikmatan yang terasa ataupun yang tidak banyak. Bisa menghirup udara dengan segar, bisa berjalan, bisa mengambil, bisa dengan adanya kesempurnaan tubuh ini mampu melihat, mendengar, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan kepada kita, yang ditetapkan kepada kita. Nah, makanya respon terhadap ketetapan Allah adalah syukur terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar. Ternyata saudara kita ada yang meninggalnya seseorang, berarti itu qadarnya Allah. Ketetapan Allah yang sudah ditetapkan diajali terjadi gitu. Karena Allah sudah menetapkan bahwa setiap makhluk yang hidup pasti mati ya. Semua yang diciptakan itu pasti ada akhir. Sedangkan yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti meninggalnya orang tua kita, saudara kita, atau hilangnya HP kita, itu adalah sudah ketetapan Allah begitu. Nah, kewajiban kita adalah beriman. Kalau orang beriman kepada takdir Allah, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Dia juga tidak akan menggerutu, juga tidak akan kecewa. Maka apalagi sampai bunuh diri. Contoh orang yang kenapa ya saya putus begitu ya, padahal dia itu adalah orang yang aku cintai, aku sayang dan sebagainya ya. Ya itu nggak bisa kita mengatur dia punya kehendak gitu, apalagi dia dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya terima saja, mudah-mudahan Allah mendatangkan yang terbaik untuk kita. Siapa yang berhusnudun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan yang terbaik gitu. Kalau kita kecewa terhadap ketetapan Allah, maka Allah tidak akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita gitu. Apalagi sampai bunuh diri ya. Jadi harapannya beriman kepada Allah beriman kepada qada Allah adalah agar kita mampu menjalani hidup ini, mensyukuri atau bersabar terhadap ketetapan Allah yang tidak diinginkan oleh kita.
Nih landasan dalilnya kata Allah, wa kana amrullahi qadarum maqduro. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Mati, lahir, rizki, jodoh dan sebagainya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala.